Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti asalnya syahadatain jangan ketemu qarabin. Husan ila ma'alif hadzal kitab sana wa ya di masjid sallallahu alaihi wasallam. Husan abana ummatina tatina sallallahu syaikhina husan mahatina asqa malam. Talamidi wa asadi wa ali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fiman la'ana insanan la yastahiqul la'ana. Fiman faslun ing dalem fasal fiman ing dalem seseorang, kasus seseorang la'ana yang nglaknati insanan ing manusa. Bener iku ya? Bukan. Bener itu kan? Ya. Layastahiku kang orang ngehai ala anak yang kaifayas kiu. Bagaimana mengkoreksinya? Haka nyerita Abu Ja'far An-Nahos an ba'dil ulama'i annahu qala idza la'ana nalikane nglaknati sapa al insanu manusa empang ing barang layastahiku yang tidak ngehaki sapa ma ala anak ing laknat falyubadir mongko hendaknya bersegera sapa man cepet-cepetan biqauli klan ucapan iman disusuli illa ayakuna kecuali yen to ana sapa man iku layastahiku tidak ngehai sapa man. Ini maksudnya kalau kita kadung ndongakno enggak baik pada seseorang, ternyata orang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya kita keberujut mendoakan karena emosi, mendoakan enggak baik. Ternyata kemudian begitu selesai emosi, ada informasi ternyata orang itu bukan orang yang seperti kita duga yang buruk. Maka kita harus segera nyusuli semoga dia tidak termasuk itu. Sehingga doa kita itu enggak masuk ke dia. Jadi ketika kita keperucut, terlanjur mengatakan sesuatu, mendoakan sesuatu yang enggak baik pada seseorang, maka hendaknya kita segera menyusuli dengan kalimat semoga dia tidak termasuk tadi. Tujuannya adalah agar kita tidak salah mendoakan orang yang baik, didoakan buruk. Kemarin yang kita boleh mendoakan buruk itu kan perilakunya, bukan orangnya. Nah, kebetulan mungkin kita karena emosi kemudian terlanjur mendoakan nggak baik, di luar kontrol kita. Maka untuk meralat, kita kemudian diharapkan kemudian mengatakan semoga dia tidak termasuk itu. Biasanya ada yang menurut ini mungkin nanti saya salah. Ada yang gitu. Itu artinya kita mengkoreksi atau meluruskan pernyataan tadi. Menurut informasi yang saya terima, mungkin saya salah. Alnya begini. Nah, itu untuk biasanya ada orang yang begitu. Yang kita kadang jarang mendengar itu. Nah, itu sebetulnya sama dengan yang diajarkan di sini. Kalau kita terlanjur mengucapkan sesuatu yang enggak baik, maka kemudian kita meralat dengan mengatakan semoga dia tidak termasuk itu. Atau kata-kata mungkin maaf, mungkin saya salah di dalam statement tadi. Intinya adalah agar kita tidak jatuh mendoakan yang enggak baik pada orang lain. Karena pada prinsipnya kita itu tidak boleh mendoakan buruk. Karena itu kalau kemudian kita terlanjur di luar kendali kita, karena emosi dan yang lain, maka kemudian kita harus segera meralat kata-kata. Itu caranya begitu. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi bayanima, in dalam penjelasan sesuatu ya juzu, yang boleh minal qauli, in dalam ucapan indal amri, nalikane perintah bil ma'rufi, kelan sesuatu yang ma'ruf wa nahyi anil munkar.
Ini kata-kata yang boleh kita ucapkan ketika kita jadi guru. Kalau Anda jadi guru, Anda jadi orang tua, Anda jadi bunyai, atau Anda jadi dai yang perintah amar nahi mungkar, ada kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan, ada yang boleh kita ucapkan. Kata-kata kasar, doa yang nggak baik jelas tidak boleh. Tapi ada kata-kata yang masih bisa ditoleransi. Wa yajuzu lan boleh lil amiri kedua orang yang perintah bil ma'ruf wa nahi anil mungkar wa kulli muadibin, dan pada setiap guru muadib, orang yang mengajar, ayakula yang to ngucap liman maring wong yukhotibuhu kang ngejak ngomong sapa amir atau muadib hu ing man fidzalika wailaka. Lah di dalam tradisi bahasa Arab boleh wailaka. Kalau kita mungkin apa ya? Saman kok sembrono, itulah. Bukan kok celaka kau, enggak. Kata-katanya dipilihlah kata-kata yang halus, bukan ucapan yang kasar. Mungkin kita kalau Anda jadi guru, kemudian muridnya beling, kita bisa mengatakan kamu terlalu ceroboh. Itu boleh. Tapi nggak boleh mengatakan kamu kok goblok. Enggak, karena ada tuh kata yang boleh, ada yang tidak. Ucapkan goblok nggak boleh, tapi kalau Anda ini terlalu sembrono kalau begini, atau itu masih bisa ditoleransi. Au ya do'ifal hali, atau do'ifal hali, kalau bahasa kita Anda kurang hati-hati. Misalnya Anda jadi guru, kemudian muridnya wis diajari tetap salah, kita bisa negur dia, Anda kurang teliti loh ini, atau Anda tidak teliti. Ini boleh. Biasanya kalau kita bimbing skripsi, uji skripsi, datanya keliru, kita masih boleh lah. Anda ini terlalu sembrono mengambil kesimpulan, atau Anda tidak teliti melihat data. Nah, kata-kata begitu masih ditoleransi. Tapi tidak tadi, itu kok goblok banget tuh masuk ngene gak iso. Enggak, itu bukan kata-kata yang etis. Dhaifal hali, orang yang kurang teliti. Au yaqalilan nadhari, itu tadi. Atau Anda kurang qalilan nadhari, itu berarti kurang hati-hati. Jadi kurang penalaran, kurang hati-hati. Ini gini. Misalnya kita punya anak kemudian jatuh atau dia nabrak, kita sebagai orang tua bisa bilang, Nduk, kamu kurang hati-hati. Kenapa kemudian sampai nabrak? Atau kamu berarti kurang hati-hati sehingga kemudian jatuh. Nah, kata-kata itu masih bisa ditoleransi. Au ya dzaliman nafsi, atau kalau bahasa kita dzaliman nafsi itu sembrono. Kamu terlalu sembrono sehingga kemudian jatuh. Kamu terlalu sembrono, kemudian barangnya hilang. Aneh toh, santri itu begitu datang, kabeh hilang. Sandal hilang, yang viral nih, apa tuh? Anak kecil yang ditelepon mae, nangis, sedino sandalnya hilang telu, misalnya. Tapi aku jadi dimarahi loh mak ya. Aku dimarahi, sandalku hilang, digo musola mulai hilang, seneng kamar ya hilang. Gak hilang kok ya gak hudul, misalnya. Nah, orang tua boleh, oh berarti kamu sembrono, enggak, atau kurang hati-hati. Nah, kalimat itu sebagai teguran untuk agar anak didik kita, murid kita menjadi lebih hati-hati, itu boleh. Itu kalimat-kalimat yang masih ditoleransi kalau Anda jadi guru, muadib, atau Anda jadi orang yang dai, amar nahi mungkar. Di mana jamaah kita misalnya ditegur, sampean kurang hati-hati, sampean sembrono, sampean, itu masih ditoleransi. Wa ma'asbaha, dan hal-hal yang lain yang serupa bihaitsu layak tazawazu, tetapi tanpa harus melewati ilal kadzibi maring dusta. Yang penting kata-kata tadi tidak menunjukkan kedustaan. Benar-benar tetapi halus. Kita menegur tetapi halus. Walayaku nulan ora ana fihi apa latku qadafin.
layakunulan tidak boleh fi ing dalem tadi mukhatab apa laftu qadafin kalimat tuduhan. Kalau Anda lihat di sosial media banyak toh sekarang cara mendidik anak di mana kita orang tua itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sifatnya hadikan, menghadik. Nah, kalau di sini coba Mbah Nawawi seawal mengatakan tidak boleh kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik mengucapkan kalimat yang sifatnya tuduhan, menghadik, menuding. Itu nggak boleh. Biasanya kan kita gini, awas lu ya. Sering toh. Coba, ayo kita yang sering biasanya, ayo sholat, maka sholat masuk neraka. Apa gak enak? Ayo sholat sama ayah bareng. Itu kan lebih santun toh ngejai. Kalau di sini kan dikatakan tidak boleh ada kalimat lahdu qadafin, kalimat tudingan. Makanya kan kita milih kalimat itu yang mungkin podo tapi kan beda. Kesannya kan beda. Misalnya kalau Anda mengatakan banyak, itu kesannya kan akeh. Tapi kalau tidak sedikit, itu kan beda toh. Maknanya mungkin mirip. Tidak sedikit itu ya bisa makna banyak, tetapi kan beda. Jadi marilah kita belajar ngulik kalimat yang enak dan kalimat yang tidak menghardik dan menuding. Nah, Mbah Nawawi dulu sejak awal mengatakan seorang muadib, seorang guru, seorang pendidik, orang tua, orang dai, layakunu fihi lahdu qadafin. Tidak boleh mengucapkan kalimat yang mengandung tudingan, tuduhan, hadikan. Shorihan yang jelas. Karena aukinayatan. Tudingan tadi bisa bersifat jelas atau kinayah, sindiran. Di dalam konteks tertentu kadang orang pinter ikut disindir aja sudah paham. Tapi kan kadang ada tau yang disindir nggak paham-paham. Mbak, kamarnya kok kotor ya Mbak? Pancene ngoten Ustaz. Ada ya. Maksudnya pada domongi kok kamarnya kok ini, maksudnya diresiki. Nah, ini santrine anjene top banget. Nggih pancen anu Ustaz, ngapunten banyak lama nggak dibersihkan Ustaz. Ya resi ono. Nah, kadang ada yang nggak peka, disindir, kinayah, katanya Mbak Nawawi. Ojo pakai sindiran, tapi kan orang bisa beda-beda. Ada yang kadang Ustadz sering lah ngaji, masih ingat ngaji kaifataku nuhunian, bagian akhir. Salah satu hal yang menyebabkan rezeki itu tidak lancar, itu membiarkan sawang no rumah. Kadang kamar dhewe kuwi lho, nek nunggune gak karo-karoan. Nah, kenapa nggak dibersihkan? Kan begitu. Kadang ada yang kalau Mbak Nawi ngajarkan jangan disindir, nanti dia tersinggung. Tapi kadang jangankan disindir, diomongi lho ora paham. Nah, itu mungkin sesuai dengan konteksnya. Intinya adalah bagaimana kemudian Anda yang jadi guru, Anda yang jadi pendidik, itu kan bagaimana kemudian murid kita itu bergerak, berubah. Karena itulah marilah kita ngajak dengan hati. Dari hati ke hati, bukan dengan tudingan. Nah, maunya begitu. Tapi tentu nanti sesuai konteks masing-masing. Au ta'ridon atau yang jelas kinayah atau jelas walau karena sodikon walaupun bener kayak tadi mungkin murid kita panjangnya gak paham-paham kemudian kita ngatakan goblok mungkin memang dia bodoh tapi mengatakan dia goblok itu gak bener. Carilah kalimat lain yang lebih pas lah. Wa inamaya juzu kang pestine boleh apa mah barang qadamna yang telah menjelaskan sapa kita yang sebelumnya ya yakunu apa ghorodu tujuane minhu iku atak tiba ing pengajaran. Yang harus kita pahami adalah bahwa ketika kita menjadi guru
apa yang kita lakukan untuk murid kita itu tujuannya adalah at-ta'dib, mendidik. Karena mendidik, maka targetnya adalah bagaimana murid kita itu berubah. Sehingga marilah kita melakukan kalimat, perilaku, sikap, ajaran yang kemudian benar-benar dia menjadi bergerak untuk berubah. Nah, itu tentu Anda yang jadi guru, ini kan akeh yang jadi guru toh. Anda harus paham muridnya kayak apa, bagaimana dia menjadi berubah. Karena itulah kita ngaji taklim ta'alim. Seorang guru itu harus tahu karakter masing-masing murid. Jadi kalau Anda punya murid muridnya tante piro? 50. Kalau sekelas 50 berarti tante harus tahu karakter masing-masing muridnya. Murid iki senengannya di ngene, iki karakternya gini, sehingga ketika ngomong itu pas. Sama dengan nanti kalau Anda jadi orang tua, duwe anak 5, maka kita harus paham karakter masing-masing anak kita. Sehingga kita tidak mungkin, karena masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda, maka kemudian antara satu dengan yang lain tidak bisa dibandingkan. Kan begitu. Sehingga kalau kita belajar pendidikan kan nggak boleh toh mengatakan misalnya Mbak E pinter mata pelajaran tertentu, Adik E pada mata pelajaran itu nggak podo, nggak pinter, tapi dia pinter yang lain. Sehingga kita nggak bisa bandingkan, Duk, kamu nggak pinter kayak mbakmu itu toh. Nggak boleh, itu nggak boleh, itu pantangan. Karena masing-masing anak itu karakternya beda. Anak yang pertama pinter mata pelajaran A, anak kedua mungkin pinter pelajaran B. Sehingga satu dengan yang lain tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dituntut sama. Nah, karena itulah yang ngaji taklim itu, orang tua, guru, itu harus tahu karakter masing-masing siswa. Sehingga kita bisa mendorong siswa sesuai dengan karakter masing-masing. Karena itulah kenapa di dalam kurikulum K13 itu kecerdasan siswa itu tidak dinilai dengan angka, tapi dinarasikan. Punya kemampuan ini. Sayangnya gurunya nggak telaten. Sing senengannya pakai ongko tuh. Neng kamar kamu nggak ada koncone, wis nilono karek ngene. Nah, menarasikan kan nggak mudah. Karena kita harus menarasikan watak siswa kita masing-masing per orang. Tapi sejak awal Mbah Nawawi itu ngajarkan kita bahwa apapun yang dilakukan oleh mu'adzib itu adalah untuk pendidikan. Jadi omongan kita, perilaku kita, cara kita menegur itu adalah dalam konteks takdib. Karena takdib maka targetnya adalah bagaimana ada perubahan sikap dan perilaku. Itu yang kita perlu harus pahami benar. Wal ghurdu minhu at-ta'dib wa zajra, dan mencegah, mendidik anak, mendidik murid dan mencegah agar murid tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Waliyakuna, lan supaya ana apa kalamu. Ini loh yang kita juga harus camkan benar kalau kita jadi guru. Waliyakuna, lan supaya ana apa kalamu, ucapan kita iku auko amasuk bin nafsi di dalam hati. Jadi tegurannya itu masuk di dalam hati siswa. Karena itulah kalau kita ngaji itu dulu, kalau kita seorang guru ngomong itu dari hati, maka akan diterima oleh hati siswa. Tapi kalau ngomongnya itu hanya dari nalar, maka akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita jadi orang tua, apakah ucapan kita kepada anak itu dari hati atau dari emosi? Kalau Anda jadi guru, apakah teguran kita kepada murid kita itu dari hati atau dari emosi? Kalau dari hati akan masuk di dalam hati siswa kita. Kalau dari emosi, maka yakinlah itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Mungkin murid kita akan ngomong ya dan manut di depan kita. Tapi ketika kita nggak masuk, mereka tasakuran. Wah, Ustazah, wah gak ono, alhamdulillah. Mbak, hari ini libur, ngaji nih, alhamdulillah. Wajar luar biasa santrinya.
Marilah kita belajar begitu. Belajar mengucapkan sesuatu, teguran yang kita berikan, iku auqa'a fi nafsi, masuk di dalam hati. Agar itu bisa masuk di dalam hati, maka kita itu ngomongnya juga berdasarkan hati. Ketulusan, bukan emosional. Nah, tentu juga kalau yayai sepuh dulu, itu biasanya muridnya, anaknya, santrine dikirimi Fatihah. Anda yang jadi guru kalau mau tidur kirim Fatihah ke muridnya lah. Kita enggak. Kirim Fatihah ke pemain bal-balan. Karena apa? Liga Eropa. Nah, cobalah Mbah Manap. Anda bisa baca riwayatnya Mbah Manap pendiri Lirboyo. Beliau itu tidak akan pernah sare sebelum bacakan Fatihah untuk semua santrinya. Coba. Karena itu walaupun beliau biasa, tapi santrinya dadi. Anda bisa lihat Mbah Maksum Lasem. Lah yang ngaji itu kan suaranya nggak pelan dan nggak begitu jelas. Karena nggak begitu jelas, itu biasanya, ini kan ada jarak kalau gini. Kalau dulu menurut riwayat, beliau itu kalau ngaji nih, kasur begitu, meja dampar kecil, terus di sekitarnya ini neng kasure yai itu santrine, karena suaranya nggak begitu banter. Santrine itu gak kok ngrungok nih, turu. Ceritanya itu emang Anda tanya riwayat beliau. Tapi cobalah, walaupun santrine turu pas ngaji beliau, tapi dadi kiai besar. Kenapa? Karena doanya. Karena itulah kalau Anda nanti jadi guru, Anda jadi dipunyai, jadi orang tua, jangan lupa baca Fatihah setiap habis sholat untuk anak-anak kita. Disebut namanya, kalau Anda punya anak 10 ya, sebut namanya satu Fatihah. Kalau Anda punya murid, sebutkan murid kita, kelas. Kan gitu. Kalau dulu pas kita umroh, ibu itu bawa absen mahasiswane. Di depan Ka'bah dibaca, dipanggil satu-satu absensinya. Kan begitu. Loh kan itu agar kita punya robit, punya hubungan batin. Nah, itulah kalau kita melakukan itu, maka ucapan kita yang kita lakukan secara tulus itu akan masuk di dalam hati para santri dan anak-anak kita. Nah, itu yang diajarkan Mbah Nawawi. Liyakunal kalamu auqa'a fi nafsi. Hendaknya ucapan kita itu masuk di dalam hati, sehingga dengan demikian murid kita, anak kita itu bisa berubah dengan kesadarannya, bukan kan keterpaksaannya. Marilah kita belajar begitu. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a. Suatu ketika Nabi melihat ro'a rajulan ing seseorang yasuku kang giring badanatan ing unta badana. Unta badana itu unta umur pira ya? 4 tahun. Pokoknya unta lemu lah, wis gede. Fakola begitu laki-laki tadi giring unta, Nabi mengatakan gini, irkab naiki aja untanya. Fakola menjawab sapa orang tadi, innaha badanatun. Kanjeng Nabi dia gemuk atau mungkin dia hamil gitu ya. Unta hamil. Kanjeng Nabi saya nggak tega naiki, dia hamil. Kala menjawab Nabi, irkab naiki aja. Dia masih ngetot. Innaha badanatun, Kanjeng Nabi, dia hamil. Saking mungkin terlalu ini ya, gak teguan wonge. Duwe unta hamil nggak mau menaiki. Kala fisalisati, irkab wailaka. Kata Nabi, naiki aja. Mungkin dalam bahasa kita apa ya? Wailaka itu. Bahasa yang halus apa? Apa bahasa kita? Kalau kita menggerutu, ngawur Anda. Itulah mungkin gitu. Dikongkon naiki aja kak gelem ngawur aja. Nah, mungkin gitulah. Itu bahasa, itu tadi kan karena Nabi bolak-balik mengucapkan dan orang tadi nggak peduli.
Rawaina fi sahihima an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bainana suatu ketika nahnu utai kita iku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utai nabi iku yaksimu bagi sapa nabi kosman ing bagian. Suatu ketika nabi itu bagi-bagi zakat, bagi-bagi ghanimah. Atahu kemudian datang hu nabi sapa Dzul Khuwaisirah. Orang namanya Dzul Khuwaisirah. Wa huwa iku rajulun, yaitu laki-laki min Bani Tamim. Dari Bani Tamim. Faqala mongko ngucap orang tadi protes, "Ya Rasul, i'dil." Kanjeng Nabi, sama nak bagi harus adil loh ya. Nabi dituduh tidak adil. Karena itulah Nabi jawab gini, faqala sapa Rasulullah, "Wailaka." Oh, ngawur kamu. Itulah bahasa kita. Wa ma ya'dil. Wa man sapa nama ya'dil idalam adil. Kalau saya tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ning donya ini yang bisa berbuat adil kan hanya Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian kita disuruh niru Kanjeng Nabi. Karena Nabilah orang yang paling adil. Kalau Nabi aja dianggap tidak adil, siapa yang bisa lebih adil dari Kanjeng Nabi? Karena itulah Nabi kemudian mengatakan wailak. Oh, kamu ini ngawur. Kalau saya nggak adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Nah, kata-kata ngawur, kalau bahasa itu masih bisa, kalau kita masih bisa ditoleransi. Ini Mbak, sama ini ngawur, itu masih boleh lah. Tentu itu konteks kita lah ya. Mungkin di tempat lain nggak care dengan kalimat itu. Tapi mungkin kalau ini Malang malah lebih misuh bareng. Nah Surabaya, iya tak? Ini Surabaya Mojokerto. Nah Surabaya kan cuk dhisik. Tapi kan konteksnya kan akrab. Beda loh, kemudian dipahami di luar Surabaya. Maksud saya kan ini kalimat-kalimat yang familiar, yang kemudian dianggap tidak menyakiti. Nah gitulah bahasa kita. Mbak sampean jarang ning pondok ya? Itu ngawur. Saya lo rajin. Nah gitulah kita. Itu masih bisa difahami. Waraina fi sahih Muslim an Adi bin Hatim radhiyallahu an anna rajulan. Sak temene seseorang iku khotbah pidato indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ada laki-laki kemudian ceramah di samping Nabi. Ceramahnya begini. Man yuti'illah, man sapane wong yuti'i yang taat sapa man Allah ing Allah wa Rasulah faqad rasada. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad rasada, teman-teman akan mendapatkan petunjuk. Tetapi waman yaksihima. Waman sapane wong yaksi yang bermaksiat hima ing Allah wa Rasuluh faqad huwa, maka berarti dia akan terlantar atau tidak akan mendapatkan petunjuk. Faqala, kemudian Nabi menjawab, bi'sal khotib, anta, pidatomu buruk. Bahasa kita begitu. Pidatomu enggak pas itu Kang. Mestinya ngucapannya kata Nabi begini, kul bukan wa mayaksihima tetapi wa mayaksillaha wa rasulah. Kalimatnya kemudian ditata oleh Nabi. Sama dengan ketika Anda nggawe tulisan ya, yang nggak pas. Oh mestinya ini loh Mbak tulisannya. Dia ceramah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia berarti akan mendapatkan petunjuk. Tapi siapa yang bermaksiat kepada keduanya, coba kalimatnya bermaksiat kepada keduanya. Nah, Nabi mengatakan pidatomu itu nggak bagus. Mestinya bukan wa mayaksima tapi wa mayaksillaha wa rasulah. Jadi jelas. Kalau wa mayaksihima itu nggak jelas. Nabi mengkoreksi redaksi. Bi'sal khotib, Nabi mengatakan bi'sal khotib anta, pidatomu itu buruk. Rawaina fi Sahih Bukhari, Sahih Muslim aidan an Jabir radhiyallahu anna abdan sak temene seorang hamba li khotib maring Hatib, budaknya Hatib radhiyallahu an iku datang Rasulullah yang kanjeng Nabi yashku halih mengadukan Hatiban ing Hatib faqala ya Rasul layat hulanna
yakti bakal masuk temen sapa khatib annaro ing neraka. Coba enek budake apa bahasa kita itu? Enggak diduga. Enggak etis. Budak itu lapor ke Kanjeng Nabi, dia mengatakan, "Kanjeng Nabi, juragan saya itu loh akan masuk neraka." Coba. Oh, kurang ajar banget. Dia ngelaporkan juragannya. Layat kulan nahatibun naro. Pak Hatib itu kecemplung rokok tenan kan Nabi. Maka kemudian Nabi mengkoreksi, kadzabta, engkau salah, engkau dusta. Kenapa? Layat huluha. Nabi mengatakan dia tidak akan masuk neraka. Fa innahu karena satu menit khatib iku sahida badron. Karena Hatib ini pernah ikut perang Badar. Wa Hudaybiyah lan perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi artinya Hatib ini sahabat yang dekat dengan Nabi. Dia termasuk as-sabiqunal awalun karena beliau ikut perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Sehingga dia karena itulah ketika budak yang mengatakan, Kanjeng Nabi Hatib itu masuk neraka. Enggak, kamu salah. Hatib itu orang baik. Ruwaina fi Sahih Bukhari wa Muslim qaula Abi Bakar radhiyallahu an li Abi Abdurrahman hinalam yajid ketika tidak nemu hu ing asa kang makan sore atyafahu ing tamune ya hunas ya hunsar manggil ya hunsar waqat taqaddama kan teman-teman usdisi apa hadal hadisi. Oke, itu hadisnya panjang. Ini ada lagi yang di bawah. Warawena fi sahihima anna Jabiron saat temene Jabir iku salat sapa Jabir fi saubi wahidin yang dalam satu pakaian. Wasiabu hale utawi pakaiane Jabir iku mauduatun diletakkan indahu. Faqila lahu. Jabir itu aneh-aneh. Suatu ketika salat gawe pakaian siji. Mungkin kalau bahasa kita sarungan tok, kamek kaosan. Kelambine diletakkan di luar. Jadi bajunya nggak dipakai tapi digeledak nih. Dia cuma sarungan sama kaosan tok. Kemudian ditanya, kenapa begitu? Faqala fa'altuhu. Berbuat sapa ingsun hu ing tadi liyaroni supaya melihat ning ingsun sapa juhalu. Orang-orang bodoh iku mislukum seperti kamu. Pancen jadi Jabir ya gak apa-apa, pancen saya sengaja begitu agar orang yang melihat saya itu dianggap saya bodoh. Padahal yang bodoh ya bodoh dengan yang melihat itu. Kalau Anda ya nggak ilmu kena terus nggak jelas kabeh. Nah, ya perilakunya coba. Wa fi riwayatin liyaroni supaya melihat ingsun ahmaku luwe bodoh misluka sepertimu agar saya kelihatan lebih bodoh sehingga menjadi aneh, kelihatan dianggap orang gila atau dianggap tidak waras. Tapi intinya kita pada malam ini kita belajar bahwa ketika kita jadi orang tua, ketika kita jadi guru, ketika kita jadi dai, maka marilah kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik, tidak kalimat tudingan dan hardikan. Itu ketika kita menegur jamaah, menegur anak dan seterusnya. Yang kedua, marilah kita gunakan agar kalimat yang kita pakai itu masuk di dalam hati, tidak hanya sekedar di telinga. Dua hal itu penting. Bagaimana kalimat kita, ucapan kita masuk di dalam hati. Dan yang kedua, kita belajar untuk memilih kalimat yang tepat, kalimat yang tidak menunjukkan tudingan dan hardikan. Marilah kita belajar menggunakan kalimat yang baik, yang tepat, yang kita lakukan, kita ucapkan dari hati kita secara tulus. Semoga kemudian kita bisa melakukan itu dengan baik dan merubah anak kita atau jamaah kita menjadi perilakunya menjadi lebih baik. Oke. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.